Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita akan membahas tentang trading atau lebih tepatnya scalping ya. Namun topik yang akan kita bicarakan adalah bagaimana cara mengurangi kekhawatiran kita saat melakukan scalping atau trading. Sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi emosi kita saat melakukan trading. Ya, yang pasti kan kita kenal istilahnya ya ada fear and greed. Ya, kita merasakan rasa takut atau kita juga bisa akan merasakan rasa kurang puas dan kalau bahasa kasarnya adalah keserakahan. Maka faktor psikologi perlu kita kelola saat melakukan scalping. Sebenarnya ada banyak trik ya, atau teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi kegusaran atau keresahan ya. Selain kita memilih koin apa yang pas buat kita, kita bisa melakukan penyesuaian ya, penyesuaian grafik atau penyesuaian tools yang sedang kita gunakan. Untuk saya pribadi, dan ini belum tentu akan bisa bekerja untuk teman-teman yang lain ya, tapi mungkin saja ada teman-teman yang bisa mencobanya. Barangkali trik yang saya gunakan ini cukup berpengaruh ya. Jadi karena saya merasa saya adalah orang yang agak visual, jadi sangat terpengaruh dari faktor-faktor visual, maka bentuk-bentuk dari candlestick sedikit banyak berpengaruh pada psikologi saya secara pribadi. Dan pewarnaan pada candlestick juga demikian. Seperti warna hijau ketika dia harga naik, kemudian warna merah ketika harga turun, sedikit banyak berpengaruh pada psikologi yang saya rasakan. Ada teman-teman yang menyarankan ganti indikatornya jadi misalkan jadi garis ya, jadi line, ada yang seperti itu. Jadi kita tidak akan terpengaruh dengan warna-warna yang tadi, warna merah, warna hijau, tidak nggak terpengaruh, tapi kita bisa fokus kepada harganya, pergerakan harganya. Itu salah satunya. Yang pertama adalah mengubah chart yang awalnya candlestick menjadi chart garis. Tapi untuk perubahan ini bagi saya pribadi tidak terlalu ngefek ya. Terus ada juga yang menyarankan mengubah candlestick yang awalnya yang standar menjadi Heikin Ashi yang seperti ini. Jadi untuk candle saat harga naik dan saat turun itu tidak terlalu bias ya. Jadi warna yang muncul di situ tidak terlalu bias, warna hijaunya, warna merahnya itu nggak terlalu bias karena dia sudah dikelompokin berdasarkan metode tertentu yang disebut dengan Heikin Ashi. Itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, dan ini sangat berefek pada diri saya pribadi. Kalau saya, kita menggunakan candle biasa seperti biasanya, tapi yang saya ubah adalah warna candlenya. Jadi ada dua hal yang biasanya saya coba. Yang pertama adalah mengubah atau membalik warnanya. Jadi yang awalnya hijau untuk naik, saya ganti dengan merah untuk naik. Itu pernah saya coba dan hasilnya ya mungkin karena faktor psikologi warna itu sangat berpengaruh bagi saya. Jadi perubahan pembalikan warna ini tidak terlalu signifikan bagi saya. Tapi ketika warna candlenya ini saya jadikan black white, itu sangat berpengaruh. Kalau misalkan di trading view, kita bisa mengubah candlenya menggunakan bisa klik 2 kali di sini ya. Kemudian kita ganti aja. Kalau saya pribadi, saya akan ganti bagian body jadi hitam untuk yang naik. Kemudian untuk harga turun, saya jadikan putih. Sedangkan bordernya saya tetap jadikan hitam semua. Kayak gini. Kemudian wicknya saya jadikan hitam semua. Kayak gitu. Saya oke. Jadi untuk saya pribadi ya, ini sekali lagi ini belum tentu akan bekerja untuk semua orang. Ada yang bisa ngefek, ada yang enggak, tergantung pribadi masing-masing. Tapi untuk saya pribadi dengan model candle seperti ini bisa mengurangi kepanikan atau stressing pada psikologi saya saat melakukan scalping. Ya meskipun secara candle sama saja, cuman warna hijau dan merahnya itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi ketika harga turun, saya tidak terlalu panik, atau ketika harga naik, saya tidak akan panik juga, entah itu dari sisi fear atau FOMO-nya atau semacamnya.
Dan mungkin untuk teman-teman hal ini juga bisa berpengaruh. Siapa tahu ya, silakan dicoba saja. Itu saja untuk trik atau sesuatu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Barangkali teman-teman bisa share bagaimana cara mengurangi emosi saat melakukan trading. Silakan saja berkomentar di bawah. Barangkali saya juga bisa belajar dari teman-teman yang sudah pernah melakukannya. Oke, thank you. Sampai ketemu di video next project berikutnya.